Hai teman-teman, kali ini saya berada di petilasan Keraton Kartasura yang sempat menjadi kerajaan Mataram Islam selama 65 tahun. Pak Surya Lismana atau Mas Ngabehi Suryo Hastono Hadiprojonagoro selaku juru kunci makam akan memandu kita. Masih ada satu bapak-bapak yang akan ikut kita, jadi kita jalan bertiga. Teman-teman yang penasaran seperti apa sih Keraton Kartasura ini dan nggak bisa datang langsung, simak video kita sampai habis ya. Mulai dari mana ya? Periksa ngendi, Pak? Manut saja, Pak. Makam di sini yang paling di apa ya istilahnya? Jadi ikon lah. Jadi ikon itu adalah makam Bandara Raden Ayu Adipati Sedamirah. Ini jalan menuju ke makamnya. Sini. Ini berada di kompleks gedong namanya. Di sini adalah kompleks Garwampil atau apa ya? Garwampil itu selir, ya selir. Selir ya. Ini PP9. PP9. Ya, ini makam Bandara Raden Ayu Adipati Sedamirah. Oh, sudah merah. Ya, beliau ini dulu nama kecilnya itu atau nama timurnya itu Raden Ayu Mayang Sari. Kemudian beliau menjadi prajurit keraton karena kepandaiannya dalam bela diri dan lain sebagainya. Beliau sebagai panglima. Kemudian menjadi kepala keamanan di Keputren. Kemudian diambil oleh PP9 itu menjadi Garwampil atau selir PP9. Dimakamkan di Kartosuro karena tidak berhak untuk dimukiri, sehingga menjadi ikon di sini sebagai perlambang bahwa di Kartosuro itu ada makam yang diselamatkan atau istilahnya dimuliakan itu adalah makam Bandara Raden Ayu Adipati Sedamirah. Kemudian juga kompleks ini kebanyakan juga selir PP9. Jadi sekian pusara ini selir-selir PP9. Ya, seperti ini misalnya yang mana Lumit Priantun Dalem itu kan sama 9 selir ya. PP9. Jadi jumlahnya berapa ini? Wah, ini banyak ini. Jadi ada makam yang menjadi apa namanya cikal bakal. Ini cikal bakal itu yang ada songsongnya itu loh, yang ada payungnya. Jadi cikal bakal itu awal mula Keraton Kartasura jadi makam tahun 1816 ini makamnya. Ini awal mulanya. Ini makam. ya awal mula ini yang Mas Ngabehi Sutorjo. Itu siapa, Pak? Ngabehi Sutorjo. Ini punggawa keraton sana di Keraton Surakarta ya tahun 1826 masa Pakubuwono keberapa ya itu 4 kalau nggak salah. Beliau sedo. Kemudian di Kartosuro ini kan sudah tidak bisa untuk diperbaiki lagi karena sudah dipindah, kemudian sudah dibersihkan, tidak ada apa-apanya, maka jadikan makam sebagai cikal bakal istilah yang pertama kali dimakamkan itu ya ini. Yang di pertama kali. Ya, pertama kali dimakamkan dan Kartosuro bekas Keraton Kartosuro jadi makam sampai sekarang. Ini cikal bakal. Ya, ini kalau makam ya, ini cikal bakal makam karena apa namanya? Makam ini sudah ditutup sekarang. Oh, udah nggak boleh. 2010 ada Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 2010 itu ditutup untuk pemakaman. Nah, ini kalau kita kesini lagi, ini makam yang terakhir kan tadi kan larian dari sana larian sampai sini. Ini umum ini. Bukan, ini Trah Sentono. Sentono itu Pareng. Itu turun kelima dari Putra Wayah Buyut Janggah Wareng. Mulai dari sana itu. Ya, itu dari ujung paling ujung yang itu kan Wayah PB9. Ya, Buyut Careng ya. Ya, itu Wayah PB9 Kanjeng Pangeran Haryo Mloyo Niluhur. Dan sebelahnya itu Kanjeng Pangeran Haryo Panular. Makamnya di paling cucu PB9. Ini paling ini. Sebenarnya beliau ini jatahnya di mobil tetapi wasiatnya terakhirnya tuh pokoknya dia tuh kalau sudah meninggal dimakamkannya mintanya di tahun 89 yang merah. Putranya PP9 ya. Cucu Wayah itu kan. Oh, cucu. Berarti Wayah. Ya, jadi kan ada Ratu, kemudian Putra, Wayah, Buyut, Janggah, Wareng.
Bala Wareng itu dianggap sudah orang biasa ini makam-makam mitra. Langsung. Ya, yang di sini, kemudian di sini itu dilowongkan karena ini berada di pendasan. Pendasan itu di apa? Di atas kepala, di atas kepala para leluhur. Para leluhur yang ada di sana, sehingga ini kosong. Nah, kenapa kok ini kosong, tidak dibuat makam? Karena ada banjir. Karena memang itu istilahnya di pendasan. Istilahnya ya nggak boleh untuk makam, maka ngungkuli. Ya, sopan nggak ya. Nah, yang Panji sendiri kan garisnya sudah tidak di pendasan karena berada di sebelahnya. Sama dengan ini, kenapa kalau di sini juga tidak digunakan untuk makam? Karena ada di pendasan juga. Pendasannya siapa? Leluhur PB5 yang ada di Gedong Panjang ini. Yang kedua itu di sana itu ada batu kembar, apa namanya? Batu kembar itu kan tempat tidur raja. Nah, tempat tidur raja, sehingga di pendasannya di atas daripada kepala. Jarak Kartosuro itu semua raja Kartosuro itu maka apa? Tempat tidurnya di sini, di petilasan ini. Dulu kan ini rumah besar, rumah ageng gitu kan. Nah, ini ada ke sana, ini dibiarkan kosong, kita gunakan untuk kegiatan karena setelah Kartosuro ditutup atau makam ditutup itu kan tidak boleh untuk makam, sehingga biar rame, biar nggak singup itu kan kita buat untuk kegiatan. Nah, kegiatannya apa ya? Apa saja yang jelas di sini yang rutin itu kegiatan pencak silat. Oh, pencak silat. Pencak silat dari perisai diri dan pagar nusa. Itu di sini kegiatannya. Kemudian untuk upacara sadranan, untuk hari santri dan lain-lain, ini dibuatkan di sini. Karena di sini ada ikon juga kan, di situ ada cerau bolongan pecinan itu kan. Bolongan ini rusuh zaman Cina itu. Ini tahun 1742. Jebolnya atau bedahnya Kartosuro itu ditandai dengan adanya jebolan pecinan ini. Ini dirusak atau dijebol oleh orang-orang Cina yang bersama dengan Raden Mas Garendi untuk meraboso perang di Kartosuro itu. Beliau menjebol benteng ini. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menangkap raja. Raja dan keluarganya itu kan berada di situ, di rumahnya. Sehingga dia berusaha untuk menangkap itu. Tetapi raja dan para punggawa yang ada itu sudah melarikan diri ke Ponorogo. Sehingga beliau atau pemberontak itu masuk, tidak bisa menemukan. Sempat berada di keraton ini, kemudian sempat juga menjadi raja, mengangkat diri sebagai raja itu Amangkurat yang kelima. Jadi raja yang asli kan Pakubuwono II yang pindah melarikan diri ke Ponorogo, baru dibantu oleh Pangeran Cakraningrat dari Madura itu meraboso perang lagi di Kartosuro. Kemudian Kartosuro dapat direbut kembali. Setelah direbut kembali, raja memerintahkan untuk dipindah karena sudah diduduki musuh, itu ibaratnya sudah tidak ada wahyunya. Iya. Harus dipindah. Maka dipindah ke timur. Nah, di timur Bisa itu salah. ya yang pertama itu kan ditawarkan kemarin kan Tolowangi itu Kadipolo, Sarkembang itu tidak cocok. Pindah Sono Sewu itu Mojolaban, tidak cocok juga karena di timur Bengawan. Baru di Kedung Lumbu. Nah, Kedung Lumbu itu ada di hutan Solo. Di situ ada buah kedung yang menurut Wangsit itu di situ nanti akan jadi keraton yang baru menggantikan keraton yang lama. Dibantu oleh Ki Gede Solo, kemudian diwiradati dengan syarat-syarat tertentu dan akhirnya bisa dikeringkan dan diuruk jadilah keraton. Baru PB yang kedua nanti tahun 1745 pindah ke keraton sebelah timur itu, kemudian di Pagelaran dia mengumumkan bahwa nama keraton yang baru itu hanya membalik nama keraton yang lama, jadi Kartosuro Hadiningrat Surakarta Hadiningrat itu Pakubuwono yang kedua. Kemudian Pakubuwono yang ketiga nanti digantikan Pakubuwono yang ketiga, dan pada saat Pakubuwono yang ketiga itu nanti Mataram pecah jadi dua. Jadi berdasarkan perjanjian Giyanti dan campur tangan Belanda itu kan nanti ada perjanjian Giyanti yang memecah Mataram jadi dua, Sigar Semongko. Yang sebelah selatan ini nanti akan berdirilah Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat, Hamengkubuwono yang pertama itu yang menjadi raja, yang
dulu bernama Pangeran Mangkubumi, kemudian yang sebelah utaranya itu adalah Kasunanan Surakarta di bawah Paku Wurung yang ketiga. Itu perjanjian Giyanti itu terjadi tahun 1755. 2 tahun kemudian nanti ada suksesi namanya perang tadi perang suksesi ya, pertama kedua. Kemudian pada periode kedua nanti Raden Mas Said nanti juga mendapatkan wilayah. Jadi Kasunanan nanti dibagi 2 lagi. Yang sebelah utara itu adalah Mangkunegaran, sebelah selatannya adalah Kasunanan. Perjanjian namanya perjanjian Solotigo tahun 1757. Jadi praktis Mataram jadi 3. Dulu waktu di Kartosuro ini hanya satu. Kemudian setelah pindah tahun 1745, maka di sini nanti ditinggalkan jadi hutan keraton namanya. Baru tahun 1811 itu ditemukan kembali, kemudian baru dibersihkan 5 tahun. Kemudian setelah tidak ada yang bisa sudah hancur semuanya, maka jadilah makam tadi yang kebetulan pada tahun 1816 itu ada yang sedo yang meninggal, yaitu Mas Ngabei Sutorejo itu Keraton Surakarta, dan dimakamkan sebagai cikal bakal pertama kali dimakamkan di Kartosuro, jadi makam itu tahun 1816. Dan sebagai juru kunci itu adalah yang buyut saya, dan saya termasuk sudah turun ke 10 dari yang pertama juru kunci. Siapa? Kemudian yang kedua, ketiga, 4, 5 dulu Abdul Rosid namanya. Ya, terus akhirnya sampai sekarang kalau saya namanya Mas Ngabei Suryo Hastono Hadi Projonagoro. Itu semua gelar atau ibaratnya nama asma itu palingan dalam Keraton Surakarta. Jadi kita mengemban tugas abdi dalam Keraton Surakarta, punya gowo gawe dan diberi asmo. Asmo itu adalah tetenger, asmo itu sebagai pusaka bagi kita kalau ditanya orang. Yang kedua itu gowo gawe, itu gowo jenenge keraton, gawe itu nyambut gawe untuk kepentingan Keraton Surakarta, karena di sini ini petilasan keraton ini adalah milik Kasunanan Surakarta, sehingga kita sebagai juru kunci harus bisa merawat sebaik mungkin, bagaimana baiknya sebisa mungkin. Kalau ada tamu, ada kegiatan, harus melalui atas pengetahuan daripada juru kunci. Nah, ini kan sudah jadi heritage Ya. berharga, harusnya pemerintah gimana Pak? Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2010, ini sebenarnya pengelolaan ini adalah dulu pertama kali tahun 2010 itu sampai 2020 itu dikelola BPCB Jawa Tengah dari Prambanan. BPCB Badan Cagar Budaya itu loh. Ya, Cagar Budaya. Kemudian per 1 Januari 2020 itu sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Sukoharjo. Jadi tahun kedua ini Sukoharjo. Hanya saja perhatiannya mereka belum maksimal karena mungkin terbentur dari APBD-nya mungkin belum masuk. Yang kedua itu dari PJB kemudian dilimpahkan ke Sukoharjo itu hanya menempatkan 1 juru pelihara yang tiap hari itu membersihkan, kadang tidak tiap hari, kadang seminggu sekali atau mungkin dan sebagainya itu benteng. Ya ada, tapi ya nggak maksimal karena dia tidak punya pengetahuan tentang batu-bata. Oh tidak, dia hanya pekerja lah istilahnya, wiata bakti honorer gitu ya. Jadi itu hanya honorer untuk kebersihan yang benteng saja. Itu hanya 1, bisa dibayangkan luasnya 2,5 hektar dalam dan luar. Kemudian kalau sendirian ya nggak mungkin, apalagi saya sendiri juga nggak mungkin, sehingga kita harus merangkul berbagai pihak agar supaya di sini itu tidak terbengkelai, tidak kotor, tidak terpakai, kesannya kan begitu. Sehingga kerusakannya tidak tambah Pak ya? Ya, kerusakannya terutama ini karena termakan oleh zaman. Ya, karena ini dulu teknik pembuatannya kan kalau tidak salah ini seperti yang lain hanya tekniknya kan gosok gitu Pak. Jadi ini bata dikasih air, digosokkan, didiamkan begitu ini. Ini lebarnya kurang lebih 2 meter lebarnya, kemudian tingginya dulu itu 6 meter. Tapi kalau sekarang udah termakan mungkin di atas runtuh, bawah itu kan naik, itu tanah itu kan semakin naik. Dari tahun 1680 sampai tahun 2021 itu kurang lebih usia udah berapa itu? 341 tahun. Dan sekarang tinggal 4 meteran ya? Ya paling ini 4 meter, mungkin ada enggak ya 4 meter, karena sudah termakan usia yang demikian sangat.
tua dan rapuh karena ini kan tidak dilepo. Jadi hanya tekniknya seperti itu dan alami. Ini dibuat persis seperti yang ada di Keraton Pleret. Jadi sebelum di Kartosuro itu kan ada di Pleret di Bantul sana. Dibuatnya sama dengan. Kita tidak boleh untuk misalnya ini ada runtuh saya kasih semen tak tempel ke itu nggak boleh karena menyalahi, karena ini yang berhak itu adalah purbakala, cagar budaya arkeolog, harus diteliti dulu. Tidak sembarang kita mau perbaiki, pengennya yo biar sempat bersih rapi, tapi kan itu nggak boleh, salah nanti. Padahal di sini tidak ada ahli yang begitu ya kalau di sini tidak ada, tapi harusnya di Kabupaten Sukoharjo sendiri atau mungkin dari PJB itu kan ada banyak itu mestinya. Hanya untuk tindak lanjutnya itu loh. Kalau diteliti sudah diteliti, tapi umpama misalnya yang bolong-bolong, bukan ini loh, ini kalau ini biar tetap utuh ya, mungkin kita ini sebagai saksi sejarah ya, yang bolong-bolong yang runtuh-runtuh itu kan biasanya kan bisa ditambal gitu ya. Tapi itu ditutup, itu ditutup ya dulu bolong karena ditutup karena biar tidak ada orang-orang luar masuk ke sini. Kalau nanti semakin banyak untuk dilalui lalang orang itu hancur ini, senggol itu kan bisa remuk batanya. Itu kadang orang iseng gue kenang-kenangan bawa pulang itu nggak boleh. Jadi sering ada nggak Pak? Nggak ada. Kalau dia ngambil yang di luar kayak begini itu saja harus izin kita, itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi biasanya dia hanya megang-megang gitu, nggak pernah dia bawa. Kalau dibawa itu biasanya nanti meripeni kalau di rumah. Ya, dulu pernah kalau saya suruh kembalikan hanya secuil foto itu kan, karena dia nggak izin, jadi ngambilnya itu langsung dia sendiri ngambil bawa pulang, kemudian di rumah dia suruh mengembalikan. Itu apa itu? Itu batu kembar itu. Batu kembar itu dulu tempat tidur raja yang akhirnya dimonumenkan, istilahnya dimonumenkan, dilambangkan oleh dua batu yang sekalian kan, kalau orang tidur kan sekalian suami istri kan, dibuatkan begitu. Pohon ringin ini sebagai penanda saja tempat itu ditanami pohon ringin. Dan pohon ringin dulu jumlahnya 4, tinggal 2 ini. Satu di Petilasan, satu di Bangsal itu, yang 2 kena proyek makam. Aku turun subuh terus. Nah ini dulu pondasinya kan sudah rata dengan tanah, sudah rata, kemudian oleh Keraton Surakarta dinaikkan, tapi proyek belum selesai, sudah tidak dilanjutkan lagi. Dulu kan tertutup pondasinya. Ini tempat tidur aja ya ini? Ya dulu Petilasan. Makanya lambang ini kan lambang sekalian, kembar ini kan 2. Dulu sebelum adanya batu ini dulu nisan seperti ini, izinnya nisannya di sana. Nah itu di sini. Tapi setelah ini bukan makam kok, akhirnya oleh keraton ditukar, diganti oleh batu yang dirasakan sama gitu. Ya ini setelah ada undang-undang cagar budaya itu dibangun ya sama dengan Bangsal itu kan. Bangsal itu kan dibangun tuh, kalau nggak dibangun dulu ambruk itu karena udah miring. Diberi keramik, kemudian di pondasinya diperbaiki, diberi paving di kelilingnya, ya, sama dengan masjid itu juga diberi itu tahun 2010. Assalamualaikum. Keraton itu kan segi 6, jadi bukan segi 4. Kalau segi 4 kan bujur sangka persegi panjang gitu ya. Ini enggak, ini ada lekuan seperti itu. Lekuan itu fungsinya untuk istilahnya penguat. Jadi kayak pilar. Ini 2 Pak. Jadi di sana 1, di sana 1 yang dibuat tarik diagonal dari tengah-tengah. Jadi dibuatnya itu seperti itu agar tahan gempa, tahan tidak runtuh. Kalau dibuat hanya segi panjang kan langsung bisa runtuh. Tapi semua itu ya tergantung dari cuaca nih juga, karena memang di sini kan juga tempatnya keramat kan, otomatis kan tidak sembarangan, bangunnya juga demikian. Jadi ini luas ini kita manfaatkan. Kalau orang yang dipakai pemukiman berapa kakak Pak di dalam? Hanya 3 rumah kok. Hanya 3 rumah. Semua itu cuma termasuk keluarga juru kunci, jadi juru kunci, kemudian adiknya, kakaknya, jadi saudara semua itu ya di dalam 3.
Terus ada masjid Hastono namanya. Hastono itu kan artinya makam Jimatan Sarean. Makanya namanya masjid di dekat makam sehingga namanya Hastono. Kemudian ada sekolahan. Sekolahan itu bukan asli atau enggak, tapi itu hanya apa namanya? Dulu tahun berapa ya? Saya masih kecil ya. Bukan SMP. SD sama TPA kalau sore itu. Nah, setelah sama madrasah, jadi madrasah diniyah Muhammadiyah itu kalau sore sampai kelas 5. Kalau pagi itu SD baru saja, itu kan pengembangan. Harus di dalam juga ada, karena memang dibuat untuk wisata ya, ada pendidikannya memang ya ada seperti itu. Dan masjid digunakan untuk kegiatan. Itu milik Surakarta, semua yang ada dalam inilah milik Keraton Surakarta semua, termasuk masjid. Masjid itu dibangun tahun 1826. Itu ada prasastinya, ada apa ya istilahnya, kayak di dalam atau di atas pintu itu ada tulisannya. Tulisan itu apa tahun? Sambil jalan ya, sambil jalan. Iya, boleh. Ya, kalau Bapak ini pemerhati ini, jadi nanti tulisannya bersih-bersih ya. Bersih-bersih dan nguri-nguri di sini. Yang AB ini dari Paskas itu loh, Pak Aur. Tukang ahli motong-motong rumput. Oh, kalau yang di kota itu apa sih, Pak? Mana ini makam? Enggak, maksudnya sama siapa begitu? Oh, ini ada Pamijen. Ini Pamijen biasanya itu namanya. Itu kan ada nama. Ini ada Pamijen. Nah, Pamijen itu dulu kan rencana buat makam keluarga, tapi karena udah ditutup nggak boleh, akhirnya ditutup nggak boleh. Jadi ini kosong, ini masih kosong, yang isi cuma 2 itu. Dan namanya itu Widasmoro ini, Pamijen Widyasmaran Wiryodiningrat. Ya. Kalau ini kompleks menantu PB5. PB5. Yang Haji Negoro. Nah ini loh, Mas, saya kadang mau bersihkan yang luas kayak begini tuh kendala karena biaya, kemudian juga waktu kan. Ya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha untuk berusaha membersihkan ya semampunya. Kalau memang tidak hari ini ya besok. Makanya pas event-event itu semua bersih. Jadi sebentar lagi kan hari raya Idul Fitri lah. Ya. Pada raya Idul Fitri itu kan banyak orang bekar, itu harus bersih. Nah, kita mainnya dipotong sama diobat. Iya. Nah, untuk membeli atau biaya itu loh, kadang saya turun sendiri, kadang cari orang, nah, butuh biaya di situ. Jadi kalau bisa bersih sekali, kalau ada dana alokasi khusus misalnya dari kemanapun yang tiap bulannya itu ada yang bisa untuk ini, mungkin akan jauh lebih baik lagi. Yang keduanya untuk kebersihan benteng itu misalnya ada tenaga apa namanya tadi loh, juru peliharaan itu ditambah, misalnya di sini 3 orang gitu kan lebih efektif ya. Nah, 1 tuh wah kurang kewalahan ini kan, padahal ini luas, padahal ini semprot seminggu udah tutup lagi. Kemarin baru tak potong ini seminggu sudah. Oh, sudah tinggi-tinggi. di apa? Dikasih obat, potong, kasih obat, potong. Untuk akses ya jalan ini, jalan tengah. Jalan menuju ke sana kan ada 2 yang tengah begini, atau dari sana. Nah, dulu waktu keraton ini adalah rumah. Oh, dulu itu rumah dalam akun ratu. Itu bangsalnya tuh ibaratnya bangsal Pasewakan untuk menghadap raja itu di situ bangsalnya. Itu termasuk baru apa memang dari dulu? Oh, itu duplikat. Duplikat itu hanya susulan, itu tahun 1826. Yang asli sudah dibawa ke Surakarta, yang sekarang kalau tidak salah jadi Masjid Al-Wusta itu ya, di Mangkunegaran. Dulu kan diberikan ke Mangkunegaran. Oleh Mangkunegaran kurang besar, akhirnya dialihkan ke sebelah barat. Mangkunegaran buat sendiri. Yang Keraton Solo itu semuanya baru. Oh, berarti kalau yang halaman luas itu tuh komplek apa, Pak? Dulunya. Halaman itu ya mungkin dulu bekas bangunan-bangunan rumah raja atau mungkin mungkin kamarnya aja di situ. Berarti kalau dalam rumah ada kamar itu berarti kanan kirinya kan bisa dibayangkan, oh ini tempat itu. Bangunannya udah nggak ada, udah runtuh, udah hancur, udah dibawa ke Solo banyak kan. Jadi dibawa, yang penting-penting kan jadi keraton Pilen itu. Ini pohon kleco, ini pohon asli keraton Kartosuro Pak, yang ditinggalkan, tidak ditebang oleh yang buyut saya itu. Ini ya? Iya, katanya ini dulu itu menyala muruk gitu, sehingga tidak dipotong. Tanaman langka
ini berada di tengah-tengah. Jadi kalau dilihat ini dari tengah-tengah dan berada dekat dengan bangsal Pasiwakannya dulu. Jadi salah satu sebagai penanda ini pohon ini berada di dekat bangsal Pasiwakan. Bukan ya bangsal Pasiwakan sini. Mungkin tidak sekecil ini, dulu besar. Keraton itu menghadapnya ke utara selatan. Selatan dan utara, seperti rumah-rumah kuno itu utara selatan. Jadi ada alun-alun dua, dari sana alun-alun utara itu Bangjo Kartosuro ke sini itu namanya kampung alun-alun, alun-alun lor. Yang kalau kidul itu di sana, ini keluar nanti notok itu ada kampung alun-alun kidul. Ada Pagelaran, ada Sidihinggil, ada dalam Ageng Keraton ini Cempui dalam ini, dan digapit atau dilapis dengan benteng Baluwarti. Kemudian ada alun-alun kidul dan seperti itu. Jadi nama-nama di sekeliling ini masih asli keraton sebenarnya. Hanya saja sekarang sudah berubah, sudah tidak, karena sudah jadi kampung masalahnya. Nah, nggak tahu kenapa kok seperti itu, karena memang dulu yang di Uri-uri, yang di Tengeri, yang di ini hanya dalam Cempuri ini. Jadi Cempuri rumah raja ini yang di dalam. Kalau yang di luar kan sudah rata dengan tanah itu, yang benteng Baluwarti. Tinggal 100 meter yang dekat Wetan IAIN itu. Dekat Gedung Obat. Itu hanya 100 meter yang notabene tidak terawat dan keprihatin sih. Saya juga melihat wah, sebagai orang sejarah, wah melihat itu prihatin, tapi apa daya karena harus butuh biaya. Makanya kita tidak sembarangan untuk kita maksudnya mau di nanti kalau ngampe ambrol kita malah kesalahan. Karena mah nggak boleh. Paling diobatin itu, diobati itu. Kan tidak menyentuh batangnya. Ya, nanti kan kering sendiri. Kalau luasnya sendiri dulu sebelumnya di dalam Cempuri, benteng Sri Manganti namanya. Benteng dalam itu namanya Sri Manganti, yang di luar itu Baluwarti. Yang di sekitar di luas di benteng Sri Manganti ini 2,5 hektar. 2,5 hektar itu jadi makam yang kurang lebih 1,5 hektar, yang 1 hektarnya ya untuk ini masjid, rumah, makam, halaman sekolahan itu. Sekitar itu kurang lebih Pak, kita nggak hitung cuma ya. Ini makam sampai sini dan sampai ke timur Pak. Ini kan ada makam lagi. Dari situ tadi ke timur notok itu makam. Ini tengah-tengah ini, kita berada di tengah-tengah. Di makamnya luas banget. Makanya tanggung jawab kita memang ya besar, tapi bismillah karena memang sudah diniatkan. Yang jelas itu kita senang karena dari kecil juga di sini, jadi sudah ibaratnya kayak harus mendarah daging gitu ya. Jadi umpama ibaratnya sampai tombok-tombok saya ikhlas gitu, karena memang saya senang ini dianggap sebagai halaman rumah saya. Makanya kalau ada tamu-tamu tak, iya seperti ini, tidak apa-apa, oh ini organ, pengen nyumbang, monggo. Saya begitu Pak. Jadi trik saya itu kalau ada orang-orang yang kira-kira sini yang peduli, saya minta itu serang. Nah, untuk program ini Pak, saya tawarkan program ini. Nomornya pada sebagainya, nanti saya foto hasilnya tiap bulannya, nanti saya beri perkembangan. Sampai sekarang ada Pak, berikan ibaratnya transfer uang gitu. Nah, kita berikan obat, berikan mesin. Saya bisa punya mesin potong 2, kemudian semprotnya juga 2, kemudian sabit dan sebagainya itu sudah ada. Alhamdulillah itu karena kita tidak sendiri. Kalau tenaga kira-kira ada uangnya saya suruh orang, kalau enggak saya sendiri olahraga. Kalau harus minggu atau apa gitu. Nyemprot itu asik loh Pak, kalau kita sudah biasa nyemprot. Nah, semprotnya sudah enggak pernah, sudah casarannya enak. Dan waktunya belum ada, kemarin baru separuh dah. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Suryo yang sudah bersedia menceritakan secara lengkap mengenai petilasan Keraton Kartasura ini. Teman-teman, kalau pas datang ke Solo, coba kunjungi ya. Juru kunci Pak Suryo ini sangat ramah dan baik sekali. Beliau akan menjawab segala pertanyaan teman-teman mengenai Keraton Kartasura ini. Sekian video kita kali ini. Kalau teman-teman suka, klik tombol like dan share ke teman yang lain. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video dari kita. Sampai jumpa.